Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di hari ini, di hari yang ke-71 di tahun 2026. Saya Pendeta Kawi Armiasa, Gembala Sidang GPDI Philadelphia Dompu, menyambut Anda dengan penuh sukacita. Puji Tuhan. Kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan sepanjang malam dan kita dibangunkan kembali dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, percayalah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kembali pagi hari ini. Sebelum kita akan menjalani seluruh aktivitas kita di hari ini, kita mau datang kepada Tuhan. Menikmati makanan yang sesungguhnya, yakni firman Tuhan. Agar kita dimampukan menjalani sisa hidup ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah sampai pada seri penelan firman Tuhan kita dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14. Pasal ini adalah salah satu bagian paling intim dalam Alkitab, di mana Yesus memberikan pesan perpisahan untuk menenangkan hati murid-muridnya yang sedang gelisah. Tema renungan kita adalah hati yang tenang di tengah dunia yang gelisah. Bapak Ibu Saudara, bayangkan perasaan para murid saat itu. Yesus baru saja mengatakan bahwa ia akan pergi. Salah satu dari mereka akan mengkhianatinya dan Petrus akan menyangkalnya. Dunia mereka seolah runtuh. Di tengah kegelapan itulah Yesus mengucapkan kalimat pembuka yang luar biasa. Janganlah gelisah hatimu. Bapak Ibu Saudara, bagaimana mungkin hati tidak gelisah saat menghadapi ketidakpastian? Nah, Yesus memberikan 3 alasan utama dalam Yohanes pasal 14. Yang pertama, kepastian tempat di rumah Bapa. Kita baca, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak menjanjikan bahwa dunia ini akan bebas dari masalah. Tetapi ia menjanjikan tujuan akhir. Puji Tuhan. Kata tempat tinggal atau monai dalam bahasa Yunani berarti tempat perhentian yang permanen. Kegelisahan sering muncul karena kita merasa tidak punya rumah atau takut akan masa depan. Yesus menegaskan bahwa ia sedang menyiapkan tempat bagi kita. Kita bukan tunawisma rohani. Kita adalah anak-anak yang sedang dinantikan di rumah Bapa. Kepastian yang kedua adalah kepastian jalan hanya melalui Kristus. Firman Tuhan menuliskan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Bapak Ibu Saudara, ketika Thomas bertanya tentang jalan, Yesus memberikan pernyataan ego eimi atau akulah. Yang paling eksklusif, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Apa maknanya? Yesus bukan sekedar menunjukkan jalan. Ia adalah jalan itu sendiri. Tanpa jalan tidak ada keberangkatan. Tanpa kebenaran tidak ada pengetahuan.
tanpa hidup tidak ada keberadaan. Bapak Ibu Saudara, di dunia yang penuh dengan relativisme dan kebingungan moral, kita tidak perlu mencari-cari jalan lain. Fokuslah pada pribadi Yesus, maka Anda akan sampai kepada Bapa. Puji Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kepastian penyertaan Roh Kudus. Firman Tuhan menuliskan, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Bapak Ibu Saudara, Yesus tahu bahwa manusia terbatas. Kita sangat terbatas. Karena itu Ia menjanjikan Parakletos, seorang penolong, seorang penghibur. Roh Kudus adalah penolong yang lain atau Alan Parakletos, yang berarti penolong yang jenisnya sama dengan Yesus. Ia tinggal di dalam kita, bukan hanya di samping kita. Kita tidak pernah sendirian. Saat kita merasa lemah, Roh Kudus memberikan kekuatan. Saat kita lupa akan firman-Nya, Roh Kudus mengingatkan. Damai sejahtera yang diberikannya bukan seperti yang dunia berikan, yang bergantung pada situasi, melainkan damai yang melampaui segala akal. Jadi Bapak Ibu Saudara, hati yang tidak gelisah bukanlah hati yang tanpa masalah, melainkan hati yang percaya pada tempat yang sudah disediakan. Ada harapan, percaya pada jalan yang benar, ada kepastian, percaya pada penyertaan Roh Kudus, ada kekuatan ketika kita menjalani hidup ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Yesus mati atas salibnya yang hina untuk menebus segala dosamu. Nanti pada suatu hari yang ceria, kita pun berkumpul dalam rumahmu. Jangan tolak kasih Tuhanmu setia, agar kau pun boleh masuk terang mulia. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya, percayalah tentu kau diterimanya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi. Pengharapan kami hanya kepada-Mu Tuhan, yang tidak akan pernah meninggalkan kami seorang. Bahkan firman Tuhan berkata, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan. Terima kasih buat Allah Roh Kudus yang memampukan kami menjalani sisa hidup kami, memberikan kami kekuatan, penghiburan, pertolongan. Biarlah Tuhan terus mata kami memandang terfokus hanya kepada Engkau, jalan kehidupan dan kebenaran. Diberkatilah kami semua pagi hari ini.
Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terima berkat buat kita semua. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.